Waktu itu inget banget sih, di kapal posisi, di kapal feri, nyebrang dari satu pulau ke pulau yang lain lah gitu kan. Jadi waktu itu di atas kapal, lagi cari-cari, dapat video itu, dengerin pakai headset ya. Dari situ, oh langsung kayak, jadi ilmu yang udah ditumpuk selama ini itu kan ibarat ya, aku bilang bukunya Robert Kiyosaki itu jadi kayak ini ya, kayak basic ya, basic. Tapi kita butuh pemantik nih gitu kan. Nah pemantik itu ada di videonya Anthony itu. Itu kan karena karyawan kantor ya kan, kerjaan emang keluar terus itu. Jadi dari situ emang ngerasa sampai kapan nih mau kayak gini terus gitu kan. Jadi kapan ya bisa punya suatu usaha yang settle kayak gitu kan. Halo teman-teman, nama saya Yonatan, saya tinggal di Bekasi. Background saya sih sebenarnya karyawan sales eksekutif biasa di salah satu perusahaan asing di Tangerang, Alam Sutra. Kemudian hari ini kita mau tur ya ke kosan yang ada di sini. Nah ini kebetulan kosannya yang ini. Nanti kita lihat dalamnya ya. Ya, jadi usaha ini baru dimulai sekitar 6 bulan. Awalnya saya nggak ada basic mengenai properti karena background sekolah saya itu teknik sebenarnya waktu itu. Jadi ya awalnya cuma dari lihat ini YouTube dari Anthony sendiri, dari beberapa YouTube-nya kita coba waktu itu untuk lihat dan memang ilmunya aplikatif seperti itu aja sih. Dari situ kebetulan ya kalau galau sih memang biasanya suka cari-cari di YouTube apalah gitu kan untuk masalah pengembangan diri lah ya. Secara umumnya kita bicara pengembangan diri gitu kan. Nah dari pengembangan diri itu terus ketemulah channelnya Anthony Sudarsono itu. Nah dari situ memang apa ya, sebenarnya backgroundnya kalau cerita itu yang namanya Robert Kiyosaki lah atau apalah itu buku udah dibaca dari lama gitu. Cuma memang prakteknya waktu itu kayak belum tahu gitu loh. Itu tuh ibarat mendaratkan ilmunya kayak apa itu belum tahu. Nah waktu itu dapatlah videonya si Anthony ini. Dari sini ini nih mulai nih. Oh ternyata tuh cara mainnya di sini. Ini yang paling masuk akal. Terus kemudian yang resikonya paling terukur. Terus bisnis modelingnya tuh juga cukup masuk akal gitu loh untuk di running seseorang yang baru mau pertama kali dan sudah terlatih menjadi karyawan gitu. Terus kemudian dan sekarang juga posisinya masih menjadi karyawan gitu. Jadi menurut saya nih bisnis model properti khususnya di kos-kosan ini cukup masuk di alam yang sekarang seperti itu. Oh berarti tahu, prinsipnya adalah cari properti yang di bawah nilai buku kan gitu aja. Jadi misalkan appraisal di angka segini ya kita harus masuk di sini dan pastikan ketika cicilan sekian income dari sini tuh harus lebih besar dari ini. Prinsipnya sebetulnya kalau dibikin simple seperti itu, meskipun prakteknya nggak simple loh, prakteknya berat, tapi prinsip dasarnya seperti itu. Malamnya ya langsung searching, coba mulai listing dari daerah yang cukup kita familiar gitu kan. Contoh kalau misalkan aku orang Solo, jadi pertama coba nih kalau di Solo gimana sih, kirain masih murah, ternyata nggak juga, mahal juga di sana. Terus returnnya kecil kayak gitu kan. Jadi cobalah geser ke daerah lain. Kenapa di Cikarang pilihnya? Oke, jadi pemilihan Cikarang itu karena backgroundnya saya pernah 6 tahun sih tinggal di area Cikarang sini. Waktu itu di kantor pertama saya kebetulan memang basicnya industri dan cukup mengenal ya, maksudnya behavior dari orang-orang di industri itu bagaimana mereka memilih tempat tinggal, kemudian apa yang membuat mereka nyaman di tempat tinggal itu cukup ada basic lah di situ. Berangkatnya dari situ sih. Sekarang ada berapa kamar sama harganya kamarnya berapa? Nah, untuk kamar sendiri saat ini ada 19 kamar. Tapi itu ada beberapa tipe ya, ada yang standar, ada yang VIP, ada yang VVIP. Bedanya cuma kalau standar nggak ada AC, VIP ada AC. Kalau VVIP ada AC plus Smart TV 32 inch. Untuk harganya sendiri yang standar 850, yang VIP 1150, yang VVIP 1,4. Terus kalau sekarang kesehariannya cara ngontrolnya gimana bro? Oke, selama ini kita ada
karyawan yang memang di sini untuk bantu-bantu kita operasional yang ada di sini seperti fasilitas laundry, cuci gosok seperti itu, kemudian beres-beres hal yang simpel, bersih-bersih area publik seperti itu. Frekuensi saya datang ke kosan itu biasanya saya usahain sih 1 bulan sekali paling nggak kesini untuk 1 bulan sekali. Iya, karena basicnya sih ada 2 ya. Kenapa? Yang pertama sih karena kita memang mau jadikan ini kan pasif income. Jadi kalau pasif itu ya kita jangan aktif gitu. Bukannya kita malas, tapi maksudnya kita lebih fokus ke waktu kita untuk hal-hal yang lain, misalkan cari unit baru atau pengembangan diri yang lain atau sharpening lah kalau orang bilang seperti itu. Oke, ya. Jadi selamat datang. Kira-kira seperti ini. Ini ruang publiknya. Biasanya ini buat meja makan. Ini kamar-kamarnya. Ini untuk lantai 2-nya. Jadi sebelum waktu akuisisi properti ini, propertinya masih saat ini sama nggak? Hampir sama. Memang dulu ya kita sih ini belum tahap renovasi, belum sampai selesai. Jadi memang kalau kita bisa lihat sentuhan-sentuhan orang tuanya itu beberapa masih ada, terutama di area publik sih, karena kami memang belum selesai untuk lakukan renovasi semuanya. Cuma untuk dalam kamarnya sendiri kita udah sebisa mungkin kita berikan sentuhan anak-anak milenial. Waktu pertama kali akuisisi, penomoran kamarnya seperti ini. Masih sentuhannya masih old fashion lah gitu. Nah, sekarang kita ganti jadi seperti ini. Jadi kita berikan sentuhan yang lebih anak muda seperti itu. Terus kemudian dulu waktu pertama kali akuisisi, semua listrik masih terpusat. Nah, sekarang kita bikin udah satu-satu token seperti ini. Lantai 2 yuk. Ini lantai 2. Ini lantai 2-nya seperti ini. Nah, ini aku sengaja tambahin ini turbin ventilator ya. Ini tambahan sendiri supaya sirkulasi udara lebih bagus sih. Karena sebetulnya dulu di bagian belakang itu bangunan itu nggak ada. Jadi dulu angin masih bisa masuk keluar lewat sana kan lebih sirkulasi udara lebih bagus. Cuman sekarang karena di belakang bangun agak ketutup, makanya aku pasangin ini turbin ventilator. Oh, jadi ini baru banget ya? Oh, ini baru. Aku take over 3 bulan. Ini langsung bangun. Take over jeda 2 bulan 3 bulan bangun. Kayak gitu ceritanya. Terus ya ini posisi kamarnya sekarang okupansinya berapa persen? Kalau sekarang yang lantai 2 full. Ini lantai 2 ini full semua, yang lantai bawah cuma 02. Oh, cuma 02. Jadi 17 dari 19 ya. Kalau 2 bulan lalu sebetulnya full. Cuma kemarin ada beberapa yang pindah kerjaan. Gitu sih. Jadi ya beberapa cabut. Tapi kalau kita ke Januari itu yang booking udah ada 3 orang yang ngasih gitu. yang ngasih booking, padahal kamar cuma tinggal 2. Wah, mantap. Ini triknya bos ini loh. Hebat ya. Ini triknya bos ini. Cuman ya memang sekali lagi renovasinya memang belum kelar sih ya. Jadi memang kalau untuk tambahan improve yang dulu, jadi dulu dari semua ruangan ini dulu AC cuma ada 1. Nah, setelah kita take over, saat ini sih posisi udah ada 15 AC dari 19 kamar. Jadi tinggal 4 aja yang belum. Properti pertama yang gagal itu cuma dalam waktu 3 minggu. Jadi dari pertama kali nonton video, searching, dapat properti, terjebak di cash flow, terjebak di value trap, kalau orang fundamentalis bilang value trap gitu. Dari situ udah terlanjur masuk DP lah, bukan DP, sorry, booking fee, masuk ke booking fee, udah ini itu, tapi ternyata lokasi agunannya jelek. Nah, lupa, dari situ baru belajar lagi, ada videonya Anthony itu yang bilang tuh, yang lokodok itulah gitu kan. Nah, itu di situ ditulis bahwa lokasi itu penting banget, lokasi. Nah, dari situ kita baru tahu, ternyata bisnis modeling properti itu nggak cuma melulu soal cash flow, tapi lokasi itu menentukan. Nah, dari situ itu dari
pertama kali video sampai ke situ 3 minggu, terus gagal properti pertama, habis itu nggak berhenti, langsung cari properti sampai dapat properti yang tadi itu. Jadi langsung datang survei, wah cash flow masuk nih, langsung ngajakin ketemu, hari pertama ketemu langsung kasih booking fee. Berapa listingan yang tadi? Berapa ya waktu itu udah ketemu sekitar 40-50-an kira-kira. Ikut workshop itu posisi waktu ikut workshop itu udah deal yang properti yang sekarang itu tadi. Tapi kenapa tetap workshop? Karena yang kita butuhkan sebenarnya di dunia ini bukan cuman ilmu, tapi kita butuh relation. Nah, relation itu yang nggak bisa didapat cuman dari nonton YouTube. Harus tetap ada ikut seminar, workshop, itu penting banget karena kita akan ketemu orang-orang baru, kita akan ketemu orang-orang jauh lebih pengalaman dari kita. Nah, itu yang beda gitu. Ketika kita udah punya sesuatu, kita harus eksekusi karena manusia di dunia ini makin bertambah banyak, kalau kita nggak cepat ya ketinggalan duluan. Kalau aku lihat sekarang anak-anak muda, saran inovatif itu udah terlalu mainstream, karena anak-anak muda nggak usah disaranin inovatif, itu udah inovatif banget gitu kan. Tapi masalahnya untuk maintain supaya inovasinya itu bisa jadi core value di kita, yang bisa bentuk suatu sistem yang bisa menyokong kita, itu bukan butuh inovasi aja. Inovasi di awal ya, tapi di belakangnya itu harus didukung dengan ya nggak boleh nyerah, nggak boleh, ibarat kata itu kalau jatuh nggak boleh nangis lah gitu. Nangis boleh tapi nangisnya sambil berdiri gitu loh. Habis itu langsung cari solusi yang lain. Itu aja sih.